kita semua bisa berkumpul di ruangan ini guna menghadiri satu kegiatan, yaitu aksi nyata modul 1.4 dari Bapak Praja dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Brawijaya, Bapak Elena Wijaya Putra MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 7 Brawijaya yang sudah berkenan hadir di ruangan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan nafas basmalah. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Brawijaya kepada Bapak Elena Wijaya Putra MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 7 Brawijaya, terhormat Raja Yoga Papianus yang akan menjalankan program berbagi praktik baik yang berjudul Diseminasi Budaya Positif, dan Bapak Ibu peserta program dari guru penggerak ini yang saya hormati. Jadi salah satu program yang harus dijalankan oleh Pak Raja Yoga, yaitu setelah dia mendapatkan materi ataupun setelah dia mengerjakan materi, dia materinya itu wajib untuk diimbaskan, wajib untuk diimbaskan nanti. Nah, jadi ini tidak harus menunggu setelah selesai mengikuti seluruh program itu, tapi dia berjalan dengan program itu sendiri. Nah, makanya seperti ini praktik baik yang akan dibagi, yang akan didefinisikan oleh Pak Raja Yoga, yaitu tentang budaya positif. Yang saya percaya memang budaya positif ini sangat penting sekali, di mana ini juga akan menimbulkan suasana positif yang akan menghasilkan output yang positif juga. Jadi tapi untuk persisnya kita akan mendengarkan apa yang akan menjadi materi dari Pak Raja Yoga. Alhamdulillah dari sekolah kita ada Pak Raja Yoga yang untuk mengikuti program guru penggerak ini. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang lain silakan, baik itu di 3K maupun di luar negeri untuk mengikuti program P3K ya. Karena sampai di titik ini bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Karena piagam cakep itu hanya bisa diterima untuk yang di bawah tanggal 31 Desember 2021. Jadi cakep, sertifikat cakep yang pertanggal 2 Januari 2022 itu tidak bisa digunakan untuk menjadi kepala sekolah. Ya sebenarnya masih bisa saja kalau dipaksakan, ya itu memang kewenangan kepala daerah kita. Nah, tapi dia sebagai kepala lembaga dia akan menyulitkan hal-hal yang itu sifatnya untuk halayak ramai. Misalnya tidak bisa mencetakkan, tidak bisa menandatangani itu surat maklumat sertifikasi seperti itu. Nah, yang dia sendiri dia tidak berhak untuk mendapatkan 0 jam seperti itu. Jadi bisa dipaksakan. Nah, sampai detik ini sudah bahwa mekanisme untuk menjadi kepala sekolah yaitu dengan cara mengikuti dan menyelesaikan pendidikan mendapatkan piagam guru penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu kembali ke acara ini tadi, silakan acara ini diikuti, apa saja yang tidak jelas ditanyakan, ditanyakan dengan Pak Raja. Nanti semoga ini akan mendapatkan kita mendapatkan hasil yang baik manfaat dari destinasi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari Bapak Praja Yoga Octavianus SPD. Pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Renaldi Putra, yang sudah berkenan membuka kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, pada Pak Dimawan, pada Pak Edi dan Ibu Sri Liana sudah berkenan hadir juga untuk mensupport kegiatan kami ini. Tak lupa juga kepada seluruh Bapak Ibu guru, rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya di kegiatan berbagi praktik baik ini, yang mungkin ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Puji syukur dari Allah SWT yang memberikan kesehatan kepada kita, memberikan banyak nikmat sehingga kita semua bisa hadir di ruang rapat ini. Sekali lagi keberadaan kami di sini bukan sumber ilmu, tapi sebagai bentuk sama-sama belajar. Kemudian juga memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ini adalah salah satu tahapan yang harus dan mau tidak mau harus kami lalui, harus diikuti, karena kegiatan ini direkam secara langsung, kemudian nanti menjadi syarat untuk melangkah ke pembelajaran selanjutnya, dan itu nanti akan diupload. Oleh karena itu kami minta kesediaan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini agar tetap berada di ruang rapat ini sampai kegiatan selesai. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sebelum kita memulai kegiatan penimbasan berkaitan dengan materi diseminasi budaya positif, saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini sekarang merasa berbahagia pada hari ini, Bapak Ibu? Oke, baik sekali ya. Karena kita harus memulai segala sesuatu yaitu dengan penuh rasa ceria dan kebahagiaan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saya akan langsung saja mulai. Di depan itu sudah ada tampilan ya, slide atau PowerPoint. Izin untuk menyampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai manusia biasa juga saya banyak kesalahan. Mohon kiranya nanti kalau dalam penyampaian kemudian pembelajaran kita bersama ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki, silakan disampaikan Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi ini adalah bagian dari modul yang harus kami selesaikan, yaitu modul 174, dan alhamdulillah sampai detik ini sudah hampir 3 bulan kami mengikuti program ini dan akan berakhir pada bulan Desember nanti Bapak Ibu. Jadi agak panjang. Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita sama-sama belajar pada hari ini, yaitu mengenai konsep inti budaya positif Bapak Ibu ya. Ini kebetulan karena lagi 17-an, jadi saya ngambil tema semangat kemerdekaan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang nanti akan kita bahas ya. Yang pertama itu berkaitan dengan perubahan pandangan atau paradigma dalam belajar. Kemudian yang kedua itu melahirkan disiplin positif ya. Yang kemudian ketiga itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu sengaja saya tampilkan ada 2 makanan Bapak Ibu, bisa dilihat ya. Ya, ada satu itu, ada yang tahu Bapak Ibu yang warna hijau? Klepon ya, klepon. Kemudian yang kedua
Saya rasa menjadi kita lapar ya. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu bentuk ya, pengenalan budaya sebenarnya kepada peserta didik. Kadang-kadang kita juga sudah lupa ya dengan kearifan lokal ya. Kita kadang-kadang lebih suka makan hamburger misalnya kan ketimbang sayur asem, atau misalnya suka apa ya kue-kue luar itu ya, cake ya, ketimbang anak-anak sekarang udah jarang yang tahu apa itu klepon misalnya, kemudian ketuk ya, kemudian daging lain-lain. Itu salah satu di situ budaya positif ada dalam hal itu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, saya akan melakukan sedikit simulasi ya. Jadi di sini ada Bapak Ibu ya, ada teman sepasangan gitu. Ada satu yang berperan sebagai A dan yang kedua berperan sebagai B. Nah, ya. Ini teman yang berperan sebagai A itu nanti akan saya berikan kertas, kemudian menuliskan kira-kira benda apa yang menurutnya paling berharga. Dituliskan. Nanti teman yang B itu berusaha bagaimana caranya untuk mengetahui apa kira-kira isi dari kertas yang dituliskan benda berharga tersebut oleh teman si A tadi. Bisa kita mulai Bapak Ibu ya? Izin ya. Kita simulasi, jadi tidak semuanya Bapak ya. Mudah-mudahan yang sampel. Jadi Ibu Sri yang megang kertas A, dari B, Ibu Prian A, Ibu Isnalia B, B, A, Bu Heni A, Rufma B. Jadi ini mohon maaf saya tidak bisa bagian semuanya karena efektivitas waktu kita terus berjalan. Nah sekarang saya meminta kepada Bapak Ibu yang atau Bapak yang megang kertas itu sebagai A, silakan menuliskan apa saja benda yang menurut Bapak Ibu berharga. Dituliskan di situ kemudian digenggam di dalam sebuah tangan. Dirahasiakan. Satu benda saja, terserah. Sudah mungkin. Gak usah ditulis lagi waktu sebutnya. Pak, silakan boleh ada sedikit tangan kecil ya. Salah keluarga ini maaf. Oke, sudah Bapak Ibu yang memegang kertas. Kalau sudah, kemudian untuk dia digenggam dalam tangannya. Nah sekarang saya minta kepada ibu atau bapak yang berperan sebagai B untuk mencoba mengetahui apa isi dari tulisan yang dibuat oleh aku. Silakan bapak ibu. HP, Al-Quran, Duit. Kalau sebelahnya. Ibu dari berarti nebak punya Ibu Sri, Ibu Isnalia nebak. Silakan. Sampai siapa yang berhasil? Ya berusaha. Bicara. Ini simulasi ya Pak Wid. Oke, silakan. Apa yang akan terjadi? Ya. Oke, Ibu Sri ngasih clue 7 huruf katanya. Kamu Ibu lihat, dari. Ada yang berhasil? duit, uang, uang. Oh benar, oke. Tangan dulu. Ini yang ini Ibu Sri kelas 12 itu. Pokoknya yang temennya yang B berusaha harus mengetahui apa isi tulisan apa yang ditulis oleh A.
Oke. Bener Ya. anak. Ini Pak, bener anak. Belum dibuka, jadi Pak. Ada. Anak. Handphone Anak, iya. Oke, baiklah sudah ya. Ibu Sri, tak ketebak. Saya tebak coba ya. Coba ya. Jam tangan. Rumah. Bukan Pak. Benda Pak. Jaga. Berlian. Luar biasa. Benda yang harga bagi putri berlian. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kita fokus ke depan. Kira-kira dari simulasi tadi apa yang bisa diambil apa ya? Sebuah pembelajaran dari situ. Teman A itu Sri tadi memberikan clue kan, ada 7 huruf. Kemudian mungkin ada Ibu Siska tadi karena dipaksa oleh Ibu Puspa akhirnya dia pasrah kemudian menyerahkan saja jawabannya. Atau Ibu Heni tadi ada clue-cluenya nggak? Langsung tebak dan langsung benar. Nah, jadi dari simulasi di sini sebenarnya yang mengendalikan atau yang memiliki peran ya dalam sesuatu apa ya itu adalah sebenarnya dari diri kita sendiri gitu. Nah di sini maknanya berkaitan dengan budaya positif ini bahwa seperti itulah siswa A dan kita guru adalah yang B. Nah artinya siswa tadi murid kita itu dia memiliki kekuatan ya misalnya untuk membujuknya itu kita harus menggunakan berbagai cara. Ya, saya lanjutkan dulu. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi berkaitan dengan pemahaman atau persepsi kita. Di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi pada dasarnya yang mengendalikan atau mengontrol diri itu adalah kita sendiri. Itu pun dengan sama juga dengan siswa-siswa kita. Artinya bagaimana cara kita agar bisa menggerakkan siswa itu agar mau mengikuti apa yang kita inginkan ya dengan cara misalnya di sini bahwa guru mengontrol murid ya. Padahal kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi kalau itu kita paksakan itu akan mengalami suatu permasalahan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menggerakkan murid-murid tadi untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah kadang-kadang juga ada kritik-kritik yang tidak membangun itu juga bisa membuat murid itu menuju pada identitas gagal. Kemudian mereka mengalami rasa kurang percaya diri, kemudian belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Tetapi ini kelemahannya di mana murid tersebut tergantung ya, pada sang guru tadi untuk berusaha. Jadi bergantung pada kita guru. Ya. Nah kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini bisa kita paksakan, tapi itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan justru malah akan menjadi sebuah hubungan permusuhan yang akan terbentuk. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana cara kita ya, mengontrol dari murid tadi agar bisa menjalankan sebuah budaya positif. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, berkaitan dengan perubahan paradigma stimulus ya. Jadi di sini saya bacakan saja ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap ya atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Kemudian bagaimana cara kita melihat dunia dan bagaimana kita berpikir tentang manusia dan mengubah pola pandang kita berkaitan dengan aspek-aspek tertentu ya berdasarkan kenyataan. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin ada yang tidak begitu kita pahami murid kita itu berkaitan dengan kenyataan gitu. Ini contoh Bapak Ibu ya. Misalnya
dalam pemikiran kita atau pandangan kita di sini, kenyataan atau realitas kebutuhan kita sama. Nah, dalam teori kontrol itu kebutuhan itu berbeda-beda. Kita semua kan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Pun demikiannya dengan murid-murid atau siswa-siswa kita juga memiliki kebutuhan yang berbeda, gitu ya. Kemudian setiap orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, gitu. Salah satu contoh saja misalnya orang melihat sesuatu itu misalnya berupa sampah, tapi mungkin tidak terbagi beberapa orang lain itu menjadi suatu benda berdaya guna, atau misalnya hal-hal lain ya yang mungkin perbedaan pandangan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya, itu stimulus responnya. Padahal dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mencoba menyelami ke dalam pandangan atau pemahaman orang lain. Gitu. Dalam hal ini adalah peserta didik kita atau siswa-siswa kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini maksudnya bahwa sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada hal-hal yang mungkin yang menyebabkan kenapa misalnya siswa itu melakukan hal itu. Misalnya contoh ketika kita sedang mengajar ada siswa yang tidak bisa diam atau misalnya ribut. Ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, sehingga dampaknya itu ya mereka berperilaku buruk. Jadi kita mencari sumber apa yang menyebabkan kira-kira peserta didik atau siswa tersebut melakukan itu. Atau misalnya lagi ketika siswa itu dalam pembelajaran itu mengantuk atau tertidur, nah ini bisa dari siswanya misalnya, apa mungkin karena dia letih atau lelah bekerja membantu orang tuanya seperti itu mungkin, atau juga mungkin pembelajaran kita yang membuat mereka menjadi bosan seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini, kita belajar di sini tidak membuat Bapak Ibu bosan. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Ya, oke, lanjut ya. Oke. Ya silakan boleh disambi apa diselingi dengan snack itu Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol itu kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Jadi akan beda Bapak Ibu ya. Misalnya kita menerapkan suatu disiplin tapi dipaksa dengan kita berdasarkan kesadaran diri sendiri, begitu. Ya, jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri seperti simulasi tadi yang menuliskan benda barang tadi kan, kalau si A tadi tidak mau memberikan apapun caranya, maka dia tidak akan memberikan gitu. Tapi si B kemudian berusaha berbagai cara untuk membujuk, ya, menebak clue yang diberikan sampai akhirnya mendapatkan apa isi dari tulisan tersebut ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi padahal dalam teori kontrol itu agak sulit kita untuk mengontrol orang lain, tapi menciptakan suatu kesadaran supaya orang lain itu bisa sejalan dengan kita. Nah itu yang perlu dilakukan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Nah ya Bapak Ibu mungkin sehingga kita penerapan disiplin itu selalu dalam gambaran kita harus dipaksa gitu kan. Jadi sesuatu yang harus dipaksa kemudian harus diikuti, dan kalau tidak kita lakukan maka kita akan mendapatkan punishment atau hukuman gitu. Nah, jadi bagaimana seharusnya melakukan kolaborasi ya, dan melakukan mencari ya, menciptakan pilihan-pilihan baru gitu dari pemaksaan yang gagal tadi itu. Kemudian pemikiran bahwa ada yang menang ada yang kalah. Nah, dalam teori kontrol budaya positif ini adalah berpikir menang-menang, artinya setiap pihak itu sama-sama nyaman, artinya tidak ada yang dirugikan itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam penerapan disiplin itu ada yang merasa senang, kemudian yang diterapkan juga merasa senang itu. Bapak Ibu ya. Ini salah satu kearifan lokal juga Bapak Ibu ya, nasi tumpeng ya. Jadi kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah di sini dalam pengertian disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan ketika kita melakukan itu, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi
dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ya, jadi biasanya dalam paradigma atau pemahaman kita bersama itu ya, disiplin itu pasti keras, kemudian streng ya, kemudian harus dipaksa ya. Kalau tidak dilakukan akan dihukum ya, baru kita melakukan seperti itu ya. Padahal itu bukanlah maksud dan pengertian dari disiplin positif. Jadi dalam arti disiplin positif ini bagaimana caranya menumbuhkan suatu kesadaran gitu. Ya. Nah dalam teorinya di sini ya, kita tahu Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara dengan filosofinya itu ya, Ingkar Sosung Tuludo di depan menjadi teladan, kemudian Madya Mangunkarso di tengah memberikan dorongan, dan Tutmuri Handayani di belakang menuntun ya, mendorong gitu. Nah, jadi dari situ saja bisa kita pahami bahwa menurut Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan murid yang merdeka itu murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ya, ataupun berasal dari luar. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat ya. Jadi sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri. Jadi mendisiplinkan diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya ya. Nah tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, jadi itu tadi mungkin saja kadang-kadang memang untuk mendisiplinkan anak itu yang utamanya adalah bagaimana supaya mereka itu punya kesadaran gitu ya. Nah ini memang agak sulit, tapi kita percaya kalau dilakukan sedikit demi sedikit pasti akan menjadi baik hasilnya nanti. Itu adalah mendisiplinkan juga. Tentunya itu harus dimulai dari kita sendiri ya. Ini definisi kata mereka menurut Ki Hajar Dewantara ya, tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri itu ya. Jadi memerintah diri sendiri artinya bisa memanajemen diri sendiri ya. Nah, kalau seandainya seperti yang pada pendampingan kemarin yang berbagi kita pertama kan, itu kita menuliskan harapan-harapan ya. Kalau misalnya anak-anak itu begitu disiplin diri ya, mungkin Bapak Ibu sering nonton film Ipin Upin ya. Nah ya, mungkin seperti itulah gambaran atau karakter siswa yang ideal gitu ya. Jadi gurunya nggak capek-capek gitu kan, nggak repot-repot seperti yang dalam realitas, dalam kenyataan gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, itu dalam film ya. Di film kan kalau ciknya masuk langsung ya kan, gitu ya. Kemudian buka sekian belajar ya. Jadi seperti harapan-harapan siswa ideal gitu. Jadi siswa-siswanya itu, anak-anak didiknya itu sudah menerapkan disiplin diri, dan mudah-mudahan itu juga bisa kita terapkan di sekolah kita ya. Amin. Nah kemudian ini Bapak Ibu ya, ini teori sih ya dari Dian Gersen dalam bukunya itu menyatakan bahwa arti asli kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan ya, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai ya. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena itu mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau misalnya anak-anak atau siswa-siswa itu sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya, dia sudah bisa dan mampu mendisiplinkan dirinya, seperti halnya kita misalnya kan, tanpa diingatkan lagi sudah bangun pagi, kemudian membereskan buku-buku untuk belajar itu sudah dari malam kan, mempersiapkan apa yang akan kita bawa ke sekolah itu, dan yakinlah pasti tidak ada kita bermasalah lagi misalnya harus mendisiplinkan anak yang terlambat ya, kemudian berkaitan dengan aksesoris yang dilarang sekolah dipakai kan gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, dari dua pendapat di atas, dari Ki Hajar Dewantara dan dari Diani Grosson tadi, dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini memang peran dari rumah ini juga sangat penting membentuk karakter anak ya. Tidak semuanya memang bisa dibentuk di sekolah, Bapak Ibu. Disitulah kadang-kadang anak-anak ini kalau dia dari rumah itu sudah tertanam kedisiplinan, kemudian dia sudah mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, maka tugas guru kita sebagai guru ini enggak terlalu berat lagi gitu Bapak Ibu ya. Mereka tuh sudah misalnya disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya kan gitu kan. Itu hal-hal yang kecil tapi kadang-kadang memang kalau tidak dibiasakan sulit sekali. Contoh saja misalnya walaupun sampah itu di karnaval kemarin itu banyak sekali bertebaran, tapi kadang-kadang kalau anak itu sudah punya rasa tertanam, walaupun tidak ada yang mengawasi, ketika dia makan ciki atau roti, bungkus itu tidak akan dia lempar, akan dia masukkan ke dalam kantong. Begitu menemukan tempat yang pas seperti kotak sampah dan dia akan masukkan ke tempat tersebut, kira-kira seperti itu ya. Atau misalnya sederhana saja, misalnya kita masuk kelas ya, kita lihat rak sepatu anak itu sepatunya berantakan ya. Jadi kalau dari disiplin dari keluarganya atau dari rumahnya sudah bagus ya, tugas gurunya akan ringan Bapak Ibu ya. Dia akan bertanggung jawab ya, seperti misalnya meletakkan benda pada tempatnya, selesai dia piket menggunakan sapu itu diletakkan pada tempatnya. Itu hal-hal yang mungkin kelihatan sepele, tapi disitulah bermulanya disiplin positif itu Bapak Ibu ya. Nah, ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu kira-kira untuk materi kita sampai disiplin positif ini? Masih semangat? Tapi kita explicating dulu ya, biar lebih jos lagi ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita sedikit bermain. Bapak Ibu ada pasangan ya di sebelahnya masing-masing. Nah, yang ada pasangan, Aku kasih pasangan. cari pasangannya. Kalau bisa yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan ya. Boleh kita berdiri saja sebentar Bapak Ibu. Pak Edi dengan Pak Agus, Pak Edi dengan Pak Edi. Bapak Ibu ya, tetap saja di meja, tapi boleh berdiri nggak apa-apa. Pak Edi, Pak Edi. Nah sekarang ya, kita sedikit explaining di sini ya. Kita bermain Abu dan Abi ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, Abu dan Abi. Jadi kan ada pasangannya nih dua-dua nih. Satu berperan sebagai Abu, satu berperan sebagai Abi. Misalnya Pak Edi sebagai Abi, oke. Pak Edi Abu. Nah, sederhana perintahnya. Kedua orang pasangan tadi tangannya saling berdekatan sebenarnya. Misalnya Pak Edi, nanti kan Bapak Ibu ya. Pak Edi Abu ya. Abu Adi. Ini saya Abi, saya contohkan nih. Dekatan sini. Jangan senggolan. Begitu saya bilang misalnya Abi, nama yang saya sebutkan dia berusaha menangkap tangan yang tidak disebutkan. Nah, jadi yang tidak disebutkan berarti dia bertugas mengelak. Yang disebutkan berusaha menangkap. Tapi kalau saya sebutkan sebaliknya misalnya Abu, berarti pada ini berusaha menangkap tangan saya. Yang dapat menang, yang tertangkap kalah. Kalau dia tidak dapat berarti yang ngelak itu menang. Paham? Oke ya? Abu. Bagaimana Bapak Ibu? Yang disebut yang mengambil. Yang sebut yang mengambil, yang tidak disebut berarti ngelak. Ya. Oke. Konsentrasi, fokuskan pikiran, Bapak Ibu sekalian. Ya. Siap. Saya sebut namanya. Jadi siapa yang berperan sebagai Abu? Sudah ada? Ya, pada pasangan sebagai Abi. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Abu. Yang ketangkep berarti kalah, yang nangkep menang. Oke. 1-0 buat yang nangkep. Yang nangkep ketangkep berarti 1-0 skornya. Oke. Kita lanjut ya. 1, 2, 3. Abu. Oke.
Ya, sensil. Yang nangkep kayaknya bukan disenggol gitu. Makanya laki-laki sama laki-laki satu kali lagi ya. Ya. 1, 2. Abi. Nggak joget-joget kata ibu, orang kayak ini nggak apa kan? Sabar ibu sendiri. Datang lagi nanti. Ada segmennya nanti. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Masih semangat ya. Ada olahraga gitu. Ya, jadi yang Bapak atau Ibu yang ya dapat skor 1. Itu bisa Bapak Ibu taruh di kelas boleh. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ketiga. Ada berapa tadi? Ada 7 ya. Ini yang ketiga ya, Bapak Ibu. Nah, di sini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Abu Ya. lagi bukan tipu ya. Oh, yang menang tenda paling sini. Habis Bu Sri ya. Kecuali ada ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, semoga Bapak Ibu tetap ceria ya dan bersemangat ya. Amin. Kita lanjutkan di sini. Berdasarkan teori kontrol ya, bahwa setiap perilaku manusia itu pada dasarnya pasti punya tujuan. Jadi apapun yang dia lakukan, baik negatif maupun positif, pasti ada tujuan. Nggak ada yang tidak ada tujuan ya. Nah, terkadang berkaitan dengan siswa kita tuh seperti itu. Jadi ada peserta didik yang melakukan hal yang tidak baik, itu pasti punya tujuan. Kemudian dia melakukan hal yang baik juga punya tujuan. Dan perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka pada saat itu siswa tersebut memiliki kebutuhan dasar yang harusnya dipenuhi. Nah, ini berdasarkan teorinya ini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini sama berlaku buat siswa dan kita juga. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, ada kasus di sana siswa kalau di SD itu malai ya, atau ngambil makanan teman sebangkunya gitu kan. Ya, jadi ngambil apa bekal gitu ya. Nah, itu bisa jadi berhubungan dengan kebutuhan nomor 1 ini. Karena si temannya yang ngambil tadi bekal yang dia bawa kurang cukup atau mungkin nggak selera gitu kan. Sedangkan bekal yang dibawa oleh temannya tadi lebih enak, maka mulai akan muncul kebutuhan tindakan buruk tadi dalam upaya memenuhi kebutuhan bertahan hidup si siswa tersebut. Hal-hal lain pun sama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat anaknya yang istilah itu cari perhatian, ya, kemudian lagi di kelas itu ya, apa namanya, ribut atau apa, itu pasti yakinlah ada satu kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Atau bisa jadi di rumah mungkin kurang diperhatikan seperti itu. Jadi ya, mungkin ya kita sebagai guru kadang-kadang berperan juga sebagai orang tua pengganti kalau di sekolah ya, bisa untuk memahami apa kira-kira kebutuhan siswa kita tersebut ya. Penerimaan, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya setiap makhluk hidup, setiap manusia juga membutuhkan cinta dan kasih sayang, Bapak Ibu ya. Mungkin dia cerita ya di rumah, mungkin karena orang tuanya sibuk kerja atau apa, diajukan sehingga tidak punya tempat untuk mengutarakan pendapat atau isi hati gitu ya. Kan banyak permasalahan siswa Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan gitu. Ada beberapa siswa mungkin Bapak Ibu ya, ketika dia melakukan sesuatu yang buruk itu dia merasa bangga, merasa bahwa aku ini berhasil gitu ya, bisa atau misalnya dia bisa mempengaruhi orang lain gitu, siswa lain gitu. Jadi kadang-kadang ya ada kebanggaan gitu. Misalnya gini, mungkin ada beberapa siswa yang misalnya ketika dia melakukan kesalahan, kita hukum dan kita berdirikan di lapangan, ditonton oleh banyak orang, dia merasa malu ada. Tapi ada juga justru malah dia semakin merasa gagal gitu ya, itu. Nah, jadi itu ada seperti itu. Mungkin itu berkaitan dengan kebutuhan penguasaannya. Nah, kemudian yang keempat freedom ya, kebutuhan kebebasan gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang baik kita maupun siswa membutuhkan suatu waktu yang mana kita dapat membebaskan diri kita gitu. Sama seperti halnya siswa. Dalam satu hari 10 jam pelajaran dari pagi sampai sore bisa dibayangkan. Jangankan siswa, kita saja sebagai guru pasti
sangat jenuh ya, apalagi siswa. Jadi ada mereka butuh pelampiasan untuk melepas ya, kepenatan atau kebebasan. Nah, salah satunya seperti tadi bisa melakukan SBK, itu salah satunya. Atau hal-hal lain misalnya bisa dengan mengajak siswa belajar lebih santai atau ya mungkin ke luar kelas atau rehat sejenak dan banyak berbagai cara ya. Yang jelas sama halnya seperti kadang-kadang kita juga sebagai manusia dari rutinitas yang begitu banyak, kita kadang-kadang membutuhkan suatu waktu di mana kita bisa bebas ya, tanpa diganggu-ganggu gitu. Dan yang terakhir di sini adalah kebutuhan akan kesenangan ya. Nah, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak suka yang namanya kesenangan. Kesenangan itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Bisa makan banyak, senang ya, punya uang banyak, senang ya. Pun demikian dengan anak Bapak Ibu ya, dapat nilai besar, senang ya. Kalau jam kosong senang. Jam kosong senang. Iya, kesenangan ya. Iya, mudah-mudahan juga di ruangan ini mengikuti pengibasan ini Bapak Ibu semuanya juga terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya teori ya Bapak Ibu. Jadi di sini menurut Diana Gerson lagi ini ya, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia gitu ya, yang melakukan suatu kedisiplinan tadi. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang gini anak, Bapak Ibu ya, mohon maaf saya. Jadi ada reward misalnya kita berikan ya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan Bapak kasih permen misalnya, atau misalnya yang tidak bisa jawab suruh nyanyi, dia kan takut dengan hukuman itu kan. Nah, maka itu menjadi salah satu alasan mereka melakukan itu. Jadi menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Sama halnya kita pun sama Bapak Ibu ya dulu ya. Kalau ada imbalan, ada reward, pasti kita semangat atau menghindari hukuman, takut dengan hukuman. Nah ini ya perilaku manusia. Kemudian yang ketiga di situ adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam motivasi yang nomor 3 ya. Jadi bagaimana caranya menjadi orang yang diinginkan dan tetap menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini motivasi yang nomor 3 ini karena dengan memiliki motivasi tersebut ya, dia punya motivasi dari dalam yang berdampak jangka panjang, di mana tidak lagi terpengaruh adanya hukuman dan hadiah seperti itu. Ya sama kita juga kan kadang-kadang kalau dulu kan yang kecil dulu ya takut melaksanakan ibadah belum, sholat belum, masuk rokok kok, ya. Atau misalnya melaksanakan karena ada imbalan, itu sangat memotivasi sekali. Nah, bagaimana menciptakan siswa yang sudah memiliki kesadaran sendiri tanpa adanya hukuman dan hadiah dan mereka bisa menerapkan disiplin positif tadi ya, menerapkan nilai-nilai kebajikan ya, banyak sekali itu ya, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini memang sangat langka waktu itu ya. Nah, kemudian yang kelima di sini ya. Poin selanjutnya itu adalah posisi kontrol restitusi. Nah ini berkaitan dengan ketika kita menghadapi siswa, ya, di mana siswa itu katakanlah mengalami permasalahan, ya, apa saja permasalahan mereka, entah alfa, tidak masuk sekolah, misalnya kemudian telat, ya, kemudian tidak mengerjakan PR, ya, dan lain-lain. Ya. Kita dalam hal ini sebagai guru, ya, menurut Gerson, ya. Ini kadang-kadang bertindak menjadi 5 karakter di sini ya, atau 5 kontrol. Nah di sini ya bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Yang pertama itu sebagai seorang penghukum. Nah, kadang-kadang kita guru ini menjadi seperti hakim, penghukum. Jadi bisa saja menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Mungkin kalau fisik itu seperti menyuruh siswa itu melakukan push up atau apa fisik ya. Kemudian verbal itu mungkin mengucapkan kata-kata yang membekas
dalam siswa itu biasanya dalam posisi guru ke murid sebagai penghukum ini adalah kadang-kadang yang menggunakan verbal yang bisa menyakiti, dan dimana dampaknya kadang-kadang tidak disadari ya. Mungkin adakah Bapak Ibu mungkin kita sedikit flashback waktu zaman jadi siswa sekolah dulu, terkenang saat guru yang mungkin membekas pernah memberikan kita hukuman mungkin ya. Ada Bapak Ibu kira-kira? Ada. Dan itu tidak akan kita lupakan. Nah, kenapa kira-kira Bapak Ibu? Iya, dapat 0. Oke, banyak sekali kan kita kan. Terus apakah tindakan misalnya Ibu ini? Apa tindakan yang dilakukan oleh guru Ibu waktu itu? Memberikan hukuman apa? Jewet kuping. Dan teringat guys sampai selamanya ya. Seumur hidup. Iya. Saya juga punya pengalaman tidak mengenakan. Dulu waktu zaman SMP saya pernah di Hartik ya, kemudian dijewer oleh guru. Itu cuma gara-gara kebetulan ketemu dengan guru bahasa, ngomong pakai bahasa Palembang itu nyampur gitu. Jadi disuruh ulangi-ulangi, nggak tahu kesalahannya, udah tanya salah ucap gitu. Nah, akhirnya dikasih hukuman fisik lah, sampai sekarang masih ingat gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi kadang-kadang dampak dari murid dari seorang guru yang penghukum itu adalah perilaku kontrolnya negatif. Yang pertama ya pasti terkenal, teringat gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga ya perilaku murid ini menjadi agresif. Dalam hal ini bisa saja kan siswanya berbeda-beda ya. Ada siswanya yang orangnya cuekan aja gitu kan, dihukum dia cacat biasa. Ada juga yang sekali kata-kata nangis kemudian terkenal sama murid itu menimbulkan itu tadi perilaku yang agresif dalam hal dia jadi benci seperti itu, bisa ya. Atau jadi tidak mood lagi atau tidak lagi semangat dalam mengikuti pembelajaran bersama kita, mungkin ada seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua di sini guru membuat merasa bersalah. Maksudnya apa? Biasanya di sini ketika siswa itu melakukan kesalahan, misalnya saya contohkan di sini, kamu kenapa terlambat? Anak ya, misalnya Budi, kenapa kamu terlambat Budi? Kalau kamu terlambat nanti ibu yang susah, ibu nanti bisa dipanggil oleh kepala sekolah dan ibu yang diberikan hukuman. Jadi mengesankan bahwa karena perilaku kamu si ibu tadi jadi terkena dampak ya, jadi pembuat merasa bersalah. Jadi si anak tadi menjadi pembuat merasa si guru tadi pembuat anak itu merasa bersalah, sehingga anak itu kan terkenang gitu kan, dimana biasanya guru itu bersuara lembut ya, kemudian menunjukkan kekecewaan gitu ya. Nah ini sering kalau kita balik kelas kita capek ya, dan serang kamu kan sama bapak ya kan. Kira-kira. Jadi dampaknya ini kadang-kadang murid akan merasa gagal karena dia merasa berdosa kepada guru tadi, kemudian juga merasa rendah diri dan menjadi pribadi yang tidak berharga, Bapak Ibu. Jadi ada negatifnya juga antara posisi kontrol yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah yang ketiga ini yang teman guru. Jadi ini biasanya hubungan antara guru dengan siswa ini seperti layaknya teman gitu. Nah jadi bestie, kayak gak ada jarak gitu ya, gitu. Nah ngobrol gitu ya. Jadi pada posisi ini sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid ya. Mengontrol murid, selalu berupaya mengontrol muridnya melalui pendekatan persuasif gitu ya. Nah yang bisa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah tetapi dampak dari posisi kontrol teman guru ini adalah murid akan bergantung dan tidak mandiri, dan dia selalu bergantung pada guru tersebut ya. Kapan guru itu memutuskan berpengaruh pada perilaku murid tersebut itu. Jadi dia tergantung pada murid. Misalnya gini Bapak Ibu, ketika dia merasa nyaman dengan gurunya yang dianggapnya sebagai teman, tiba-tiba nanti ini diganti guru yang lain. Nah si anak tadi akan merasa kehilangan arah gitu. Dia jadi kurang motivasi ya untuk belajar tadi, karena dia merasa kehilangan bestinya tadi seperti itu. Karena dia menganggap guru itu sebagai teman. Nah mungkin seperti itu ya. Ini dalam teorinya Gosson ya. Nah kemudian yang keempat, pada posisi ini biasanya guru selalu mengawasi atau memantau muridnya. Nah ini guru sebagai pemantau ya, pemantau guru ya. Jadi biasanya sebagai pemantau ini ya,
Guru itu selalu mengamati, ya. Dia ini rajin mengamati, ya, memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid, ya. Nah, kemudian dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau ini yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, yaitu mendapatkan hadiah atau hukuman. Biasanya guru-guru ini akan memberikan suatu hukuman ketika siswa itu tidak melaksanakan apa yang sudah sudah disepakati tadi, atau misalnya memberikan hadiah, gitu ya, bagi siswa-siswa yang dianggapnya the best tadi gitu. Ya, ini posisi mantau. Nah, yang terakhir dalam poin 5 posisi kontrol ini, ya, ini adalah guru sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin perlu, ya, dalam hal budaya positif, ya, di mana seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila tidak diperlukan. Jadi guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berkolaborasi, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, guru itu berusaha untuk menyadarkan kepada murid itu sendiri bahwa kenapa dia melakukan kesalahan, dan dia sendiri yang berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, ya. Seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, ya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang tentu berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Jadi kesalahan itu istilahnya itu anak itu diberikan waktu atau kesempatan untuk berpikir sendiri kenapa mereka melakukan kesalahan itu, ya, kemudian bagaimana supaya mereka tidak mengulangi kesalahan itu, ya. Jadi dikembalikan kepada siswa itu, ya, agar mereka menjadi bertanggung jawab. Oke, yang keenam, ya, dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid kita ke depannya menjadi manusia mereka mandiri dan bertanggung jawab dan tumbuh motivasi dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi dan yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kalau tadi Bapak Ibu kembali kepada disiplin diri sendiri. Nah, dalam posisi ini murid, ya, oleh guru diajak sama-sama mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, ya. Kemudian lagi menganalisis kebutuhan dirinya yang tadi tidak terpenuhi, kemudian dia menyebabkan dia melakukan tindakan-tindakan atau perilaku negatif, ya. Kemudian menganalisis juga kebutuhan yang lainnya yang berpengaruh pada lingkungannya. Kemudian penekanannya bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Sampai di sini Bapak Ibu kira-kira, ya. Masih semangat Bapak Ibu? Tetap, ya, ya, ceria, ya. Oke. Nah, ini dia ada SBQ Bapak Ibu, ya. SBQ ini ditunggu-tunggu, ya. Ini apa yang tipis-tipis saja Bapak Ibu, ya. Silakan Bapak Ibu amati dan cermati video berikut. Lihatlah gambar yang berpesan dengan hati-hati dan teliti, kemudian mulai membentuk gambar tersebut. Sudah siap? Ya. Nah, silakan Bapak Ibu coba itu. Yang masuk makanan ini. Nah, es pisang hijau. Oke. Coba sekarang Bapak Ibu yang es pisang hijau. Yang lain? Ya. Kita lihat nih jawabannya, ya. Iya, betul sekali. Ya, silakan dicoba. Sebelah. S2. Iya. ST. Tahu crispy. Yang kayak kamu itu nah. Yang kayak
kegiatannya ya. Ya. Lihat dong. Gambar ketiga ya. Siapa yang jawab dari soal 1 sampai 3 benar galau ini? Ya. Lanjut. Terakhir. Ya. Nah, selesai bonus. Wah, luar biasa Bapak Ibu untuk semua ya. Saya lalapanan itu, makanan terbaik. Nah, ini kita melanjut ke poin ke-6 ya, ada satu poin ke-7 ya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar istilah keyakinan kelas ya. Jadi ini berdasarkan materi yang kami pahami ya, itu berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas ya, kemudian dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif ya. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Jadi kebiasaan yang baik-baik itulah sebenarnya inti dari keyakinan kelas. Nah, dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu dilakukan adalah kesepakatan. Jadi kita memberikan kebebasan atau berpihak para murid lah untuk misalnya ini contoh saja Bapak Ibu, sebagai wali kelas misalnya memberikan anak-anak itu menuliskan apa kira-kira harapan mereka terhadap kelas mereka gitu. Kita kasih contoh misalnya ingin supaya kelas ini kompak atau ini kelas ini bersih gitu. Nah, itulah kalimat-kalimat itu yang nanti akan kita rangkum, kemudian kita jadikan semacam tulisan dan kita buat menjadi yang namanya keyakinan kelas. Dan itu perlu kita tegaskan dalam bentuk seperti poster, kita tempelkan di dalam kelas-kelas itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini sudah melakukan apa itu budaya positif ya. Semuanya pasti sudah melakukan budaya positif, benar sudah baik sekali ya. Cuma kadang-kadang perlu ada sedikit penguatan gitu. Nah, sehingga anak-anak itu kadang-kadang lupa ya gitu. Jadi keyakinan kelas ini perlu disepakati, di mana kemudian berdasarkan keyakinan atau prinsip dasar bersama. Jadi yang tadi tidak ada menang, tidak ada kalah, tapi menang sama menang, jadi sama-sama enak. Gurunya enak, wali kelasnya enak, siswanya juga enak. Jadi kira-kira anak-anak apa yang kalian inginkan dari kelas kita misalnya? Jalan-jalan, nanti protes juga. Jadi bisa seperti itu ya, membuat suatu harapan-harapan ya mereka, kemudian mereka menuliskannya dan kemudian kita inventarisasi dalam bentuk seperti poster, bisa seperti banner ya, apa saja yang perlu diingatkan terus-menerus sampai akhirnya apa yang mereka tuliskan itu menjadi suatu budaya positif. Nah, seperti itu ya. Jadi prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas itu ya. Nih ya, jadi keyakinan ini lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi dari diri mereka sendiri inginnya seperti apa gitu. Kita tuh memberikan mereka ruang untuk kebebasan untuk memberikan suatu keinginannya apa gitu ya. Jadi bukan kita memberikan suatu peraturan memaksa mereka untuk langsung mengikuti, tidak seperti itu, tapi memberikan kesempatan para peserta didik untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Hingga kita memilah-milahnya gitu kan. Sekiranya ada yang cocok kita masukkan dalam keyakinan kelas. Tapi kalau yang ada yang tidak, tapi kita revisi kan gitu. Kami ingin tidak ada jam pelajaran kan nggak mungkin Bapak Ibu ya, gitu. Tapi setidaknya kita meminimalisir memberikan ruang
kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Ya. Sehingga dengan adanya keyakinan kelas ini mereka merasa nyaman dan tidak ada keterpaksaan. Ya. Nah ini ya, Bapak Ibu ya. Misalnya di sini saya hanya men-share saja di sini ya. Contohnya misalnya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi luas sekali, jadi banyak sekali yang bisa ditanyakan kepada siswa itu ya. Kemudian lagi keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal ya, kelas bersih, ya, kelas disiplin, kelas rapi dan lain sebagainya. Dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan juga kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah sesuai dengan kondisinya, gitu ya. Kemudian warga kelas setidaknya ikut berkontribusi, sama hal seperti kita lah juga dulu ya. Karena kalau kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang diinginkan, kita kan lebih nyaman ya daripada kita dipaksa untuk melakukan atau mengikuti suatu peraturan yang sudah dibuat, kira-kira seperti itu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali. Ada kalanya keyakinan itu mesti diperbaiki ya dari waktu ke waktu. Ini contoh saja itu. Ya, saya menempelkan kertas-kertas ya berisi harapan-harapan kelas. Nah itu ada beberapa yang ditempelkan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu lebih luar biasa lagi ya bisa menuliskan itu ya. Itu ada contoh ya. Senyum salam sapa, kata-kata ajaib ya. Mengucapkan maaf jika bersalah, mengucapkan terima kasih dan lain-lain itu saja ya. Nah ini poin yang ketujuh terakhir. Nah yang terakhir dari pengibasan budaya, definisi budaya positif ini adalah berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah apa itu segitiga restitusi? Jadi restitusi di sini adalah memberikan kesempatan kepada murid ya untuk menerapkan disiplin positif ya. Memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, ya, bukan berperilaku untuk menyerang orang lain. Dan restitusi ini membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, ya, sehingga memberikan suatu menawarkan kita ya kepada peserta didik yang melakukan kesalahan tadi, mencari cara bagaimana cara mereka supaya tidak mengulangi kesalahan tadi. Ya. Bukan dalam arti memberikan hukuman secara langsung, misalnya kamu terlambat besok 10 kali, seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira kamu apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi, seperti itu ya. Nah jadi membuat kondisi yang menciptakan murid ini bersedia menyelesaikan permasalahannya sehingga bisa berbuat lebih baik. Misalnya contoh, ini contoh Bapak Ibu ya. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya, jadi kita tuh, tapi bukan berarti kita apa ya, apa kamu salah kayak gitu. Berarti kamu kayak perbaiki, bukan seperti itu, tapi memberikan apa semacam penegasan bahwa bukan kesalahan dia yang wajar, tapi dia melakukan kesalahan. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak diulangnya lagi. Nah ini contoh diagramnya Bapak Ibu ya. Poin yang pertama itu yaitu di sini ya. Nah menstabilkan identitas ya. Nanti ada pemaparannya saja. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, mengapa murid tadi bersalah, siswa tadi salah. Kemudian menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Ya. Nah di sini bagian dasar segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana Bapak Ibu, masih ceria ya? Oke ya. Tepuk tangan dulu. Pada Ibu sering aja dia kecil bersama ya. Jadi bagian ini bertujuan mengubah orang atau siswa yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan. Nah, jadi memang profesi guru ini, kalau saya sekarang ini Bapak Ibu ya, mencermati kita ini multi talent sekali menjadi guru ini, luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah memutuskan hidup kita untuk menjadi seorang pengajar itu sudah merupakan kemuliaan. Kenapa? Karena kita harus merangkap menjadi dokter, menjadi psikologis, menjadi polisi, menjadi pendidik, menjadi profesor, menjadi orang tua, menjadi kiai, betul sekali ya, menjadi ustaz kadang-kadang kan.
Pokoknya segala profesi itu perasaan ada di Google ya. Macam Bapak Ibu ya. Jadi multi talent ya. Nah, jadi di sini misalnya kita meyakinkan mereka ya, misalnya supaya anak tadi ya mengubah yang mereka sebelumnya melakukan kesalahan karena emosional menjadi berpikir rasional ya, menstabilkan identitas dan artian menenangkan mereka untuk mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri ya. Langkah kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita harus memahami dulu apa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Ini yang berkaitan dengan posisi kontrol tadi, Bapak Ibu. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi ya. Setiap tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, mereka akan tetap dalam masalah. Artinya kesalahan yang mereka perbuat itu pasti ada penyebabnya. Seperti itu ya. Dan yang diperlukan lagi adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Ya, anak-anaknya emang walaupun bagaimanapun juga tetap anak-anak loh gitu ya, dengan berbagai keanekaragamannya gitu. Sama halnya seperti anak-anak kita kan, kita sebagai orang tua di sekolah juga di rumah juga punya anak-anaknya sepenat atau seperti apapun. Kadang-kadang anak-anak tuh begitu kita pulang memberikan pertanyaan yang yang receh-receh gitu kan, tapi ya walaupun kita capek jangan sampai bapak kan capek gitu kan. Oh iya macam mana ya, perhatian itu walaupun dia cuma tunjuk ke ini papa aku tadi dapat ini gitu ya, pertanyaan yang kecil seperti itu kan, tapi maka adik dirinya nyari di mana. Jadi itu bisa membuat atau menenangkan mereka menjadi menjadi lebih. Jadi ketika dia punya masalah atau apa dia tidak takut, tidak lagi bercerita dengan kita. Langkah itu yang memvalidasi ya. Nah kemudian itu tadi ya, memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Ya, gitu. Nah ini yang ketiga, yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika langkah pertama sudah sukses ya, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, maka anak dikaitkan dengan nilai kebajikan. Nah, jadi di sini yang dia percaya ini dari dia karakter gagal, bagaimana dia menjadi orang yang berhasil atau menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditentukan, ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka terfokus pada gambarannya sehingga segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid. Nah, jadi dari dalam dirinya sehingga muncullah disiplin positif dan siswa menjadi terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Ya. Ini sedikit saja sebagai simulasi, Bapak Ibu ya. Contoh penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Ini ada kasus siswa terlambat datang sekolah. Pada hari Kamis di kelas 12.1 pada saat jam pelajaran pertama mata pelajaran sejarah, seorang peserta didik bernama Tania terlambat datang sekolah. Tania terlambat datang sekolah dan terlambat pulang mengikuti pembelajaran. Ini ada videonya, Bapak Ibu. Tapi simulasi, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti menjadi kenyataan. Amin. Ya. Simulasi saja. Ini audionya agak kecil ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita berusaha untuk berbicara empat mata saja gitu kepada siswa tadi untuk menanyakan apa. Jangan dengar Bapak Ibu. Ya jadi gini Bapak Ibu, intinya kita menanyakan kira-kira kenapa dia terlambat ya gitu. Nah kemudian menanyakan alasan mengapa dia bisa terlambat ke sekolah. Di sini ceritanya Tania ini terlambat karena malam-malam begadang atau kurang tidur karena main HP gitu. Akhirnya dia bangunnya kesiangan. Jadi kita memberikan murid kita itu pertanyaan yang membuat mereka sadar kira-kira apakah apa yang dilakukan itu sesuai dengan kesepakatan atau tindakan keyakinan kita gitu ya.
Nah kemudian kita menawarkan kepada si murid tadi untuk menyelesaikan permasalahannya. Apa yang menjadi konsekuensi ketika mereka melakukan kesalahan itu dari mereka sendiri. Kita hanya menjadi manajer saja gitu. Dan tinggal nanti eksekusinya ya sesuai dengan kesepakatan tadi kalau dia melanggar apa konsekuensi yang diterima. Dan itu yang menentukan hukumannya bukan kita Bapak Ibu, tapi siswa itu sendiri. Oke Bapak Ibu ya, untuk simulasi ya. Mudah-mudahan siswa-siswa kita tuh bisa seperti itu ya. Ini. Nah ini. Jadi kesimpulannya dari poin terakhir, poin 7, penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan prinsip segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai kontrol manager ya, dengan mengajukan beberapa pertanyaan bermakna, kemudian membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, bertanggung jawab untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya. Ya. Burung Indri, Urian, Burung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Sesuai dengan janji saya dengan Bu Sri tadi ya. Ulang lagi. Iya ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Sekarang kita rehat sedikit ya. Silakan Bapak Ibu boleh berdiri semuanya. Tidak usah malu-malu kita. Ya Bapak Ibu pernah tarik kelinci ya yang di anak-anak PAUD itu nah. Ini kalau anak saya yang pertama itu kalau dengar lagunya langsung nari-nari kalau senang walaupun udah besar. Silakan ikuti saja gerakannya, kita sama-sama Bapak Ibu ya. Gerakan dulu Bapak Ibu. Hadiah. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya kita waktu tadi memenuhi kebutuhan kesenangan dan kebebasan gitu. Iya. Balik jadi anak TK kadang-kadang. Racing, emang banyak racing. Ya Bapak Ibu, demikianlah materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Praja Yoga. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru dan pendidik yang bisa diterapkan di sekolah kita. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilakan, ada yang ingin bertanya, dipersilakan satu orang. Silakan Bapak Ibu.
Ya, Bapak Herdimawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah beberapa kali sedikit mendengar tentang visi positif ini ya. Jadi intinya tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Praja bahwa intinya visi positif ini peralihan dari teori stimulus dan respon ke kontrol diri ya. Kontrol ya. Kalau saya menangkapnya di sini peralihan ini lebih memberikan kebebasan ya, kebebasan kepada siswa untuk menentukan langkah-langkah untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, yang dalam artian untuk bagaimana kita itu teori ini memberikan ruang ya untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan pokok dasar manusia tadi ya, yang salah satunya siswa-siswa itu di kebutuhan dasarnya yang ingin bertahan hidup tadi kan ya, ada juga untuk eksistensi diri dan lain sebagainya. Nah tadi di slide 6 saya lihat ada mulai ke intinya yaitu ke kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu kan kita ini skupnya itu seolah-olah kita itu membuat kesepakatan itu di dalam kelas yang notabene kita ini kan sebenarnya ada suatu norma yang lebih tinggi yang harus kita mengacu kepada itu. Nah, bagaimana itu kita menyikapinya kalau seandainya kesepakatan atau kebutuhan-kebutuhan siswa yang diinginkan mereka itu agak melenceng dari norma-norma yang harus kita pegang di sekolah di tingkatan yang itu. Baik, terima kasih Bapak Herdimawan atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Bapak Praja Laga. Pada Bapak disilakan. Baiklah, terima kasih Pak Herdimawan yang sudah memberikan masukan juga dan juga pertanyaan berkaitan dengan kesepakatan kelas tadi di ayat 16. Ya tentu saja dalam hal ini walaupun kita memberikan ruang ya, kepada peserta didik tadi untuk memberikan suatu keinginan harapan, tetap saja itu Bapak dari harapan-harapan atau keinginan mereka itu ya kita masih sesuaikan dengan norma yang berlaku gitu. Ketika misalnya ini sebagai salah satu contoh misalnya, ada anak-anak ingin sekali-sekali belajar di luar ya supaya mereka tidak bosan dan bisa memenuhi kebutuhan kebebasan tadi, itu mungkin bisa kita penuhi ya gitu ya, kita mengajak mereka keliling atau ya, sekedar di lingkungan sekolahnya. Tapi ada kalanya atau misalnya ada keinginan atau harapan mereka yang agak ekstrim atau misalnya tidak sesuai dengan norma atau peraturan sekolah kita, ya dalam hal ini guru tetap memegang kontrol penuh untuk mengeliminasi dari kesepakatan itu. Atau misalnya dari kesepakatannya itu yang dituliskan tadi, misalnya contoh saja ini simpel, misalnya yang nggak masuk akal memberikan waktu pada murid untuk tidur siang di kelas kan nggak masuk akal gitu. Makanya kita masih punya kebijakan untuk menolak itu. Jadi tetap masih kembali kepada gurunya. Tetapi dengan menawarkan atau memberikan opsi kepada mereka itu untuk memberikan atau menuliskan harapan-harapan itu kan setidaknya itu sudah ada arah bahwa ada keberpihakan terhadap murid, dalam artian tidak langsung kita membuat peraturan di mana anak langsung harus mematuhinya, tapi memberikan ruang gitu, sedikit ruang. Kemudian setelah tercapai apa yang mereka ingin tadi, ya kita kembali kepada aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di sekolah kita atau sekolah masing-masing. Seperti itu Pak Edi mohon jawabannya. Terima kasih. Menyambung yang Pak Erdi tadi ya, kita memberikan kebebasan kepada siswa, misal ya, yang sering terjadi di SMA Budi, siswa terlambat. Ya. Dari 900 sekian siswa itu kemungkinan ada 10-15 lah yang sering terlambat. Betul Bapak.
Kemudian kita panggil mungkin salah satu dari 15 itu ya. Kita tanya sebenarnya pengennya apa. Kemudian dia curhat dengan guru, Pak, masuknya terlalu pagi. Nah, misalnya kan, Ya. itu kan sudah aturan, Ya. yang sudah norma sekolah. Betul. Nah, ketika dia ngomong terlalu pagi, solusinya mungkin menurut saya ada siswa itu mungkin dilambatkan 15 menit kemudian atau 10 menit. Dari 15 orang, sekarang jumlah kita 900 sekian. Nah, kira-kira itu supaya dia itu ke sana dia. Nah, norma itu yang umum tadi kan yang besar tadi dari sebut sekolah yang nampak 5 tadi. Tapi dia ada beberapa kebebasan diberikan kepadanya untuk jam 7 atau 6.55 misalnya. Nah, gimana kira-kira? Jadi gini Bapak ya, dalam hal keyakinan kelas atau apa tadi kan itu kan dia itu kan bisa diperbaiki. Jadi bisa saja misalnya kita uji coba seperti tadi digeser waktu masuknya. Tapi begitu kita jalankan dan kita lihat hasilnya itu tidak signifikan atau dalam artian masih banyak juga siswa-siswa yang telat, ya kembali lagi ke yang lama gitu. Berarti kan ya, siswa itu harus tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi skop yang ramai tadi mengikuti yang sedikit walaupun dia hanya sedikit Ya. 15 orang atau 10 orang. Kalau kita roba misalnya kan, berarti dia mengikuti berarti yang ramai. Tidak juga kaku seperti itu Pak. Jadi itu masuk kembali ke kebijakan sekolah. Jadi dalam hal kasus telat itu kan. Jadi kan kita ini kan kepentingan orang banyak. Kalau misalnya yang alasannya itu tadi cuma kira-kira berapa persen, kan nggak mungkin yang sedangkan yang tidak terlambat yang bisa mengikuti aturan itu lebih banyak. Ya berarti ya apa namanya harapan dari yang siswa terlambat tadi tidak bisa kita minimalisir seperti itu. Jadi ya cari solusi yang lain yang lebih bisa kolaboratif lagi. Jadi tidak kaku seperti yang apa namanya. Oke, itu saja. Sudah cukup Bapak Ibu. Baiklah, demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Kepada Allah saya mohon ampun dan mengakhiri dengan rajin topik kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk kita semua.